Balik lagi bersama aku Nevertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Anime OV. Oke guys, karena banyak yang penasaran mengenai teori dari Goldie Roger kemarin, kali ini aku mau ngelanjutin lagi untuk part berikutnya. Jujur aja sih guys, sebenarnya banyak banget poin-poin penting dari teori Goldie Roger. Bahkan sekarang aja udah sampai 70 parts loh. Gila sih emang. Nah, mungkin kedepannya aku akan rangkum beberapa poin penting aja ya guys, serta lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Ya, meskipun ini hanya sekedar teori dan belum tentu kebenarannya, namun dari beberapa poin penting yang aku baca emang menarik banget ini teori dari Goldie Roger. Alur teorinya pun saling terhubung satu sama lain. Baik itu yang sudah diperlihatkan ataupun yang belum diperlihatkan dalam cerita One Piece. Dan kali ini poin penting yang akan aku angkat dalam pembahasan ini adalah mengenai kematian sang petinggi angkatan laut yaitu Sakazuki Akainu. Yap, siapa sih fans One Piece yang gak kenal dengan karakter yang satu ini? Iya, sosoknya yang sangat tegas dan tidak pandang bulu saat melawan para bajak laut, menjadikan Akainu seorang angkatan laut yang cukup ditakuti oleh para bajak laut. Bukan hanya itu aja guys, Sakazuki Akainu adalah pemilik dari kekuatan buah Magu-Magu no Mi, salah satu buah iblis berjenis Logia yang dianggap paling berbahaya karena memiliki daya hancur yang sangat luar biasa mengerikan. Namun menariknya, menurut Goldie Roger, salah satu karakter yang cukup overpower dalam cerita One Piece ini dikatakan akan mati di akhir perang besar antara pihak pemerintah dunia melawan para bajak laut guys. Tentu saja ini cukup menarik. Apakah perang besar yang akan dikatakan oleh Goldie Roger ini adalah sebuah perang yang terjadi ketika ada salah satu bajak laut yang telah berhasil menemukan harta karun One Piece? Nah, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke deh, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini ya guys. Atau kalian yang mau request pembahasan bisa loh pakai fitur Super Thanks. Tinggal tulis aja, mau video apa yang ingin kalian bahas. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Oke guys, pembahasan kali ini akan aku awali dari beberapa konflik kecil yang terjadi di kubu Angkatan Laut. Nah, di sini ada sebuah momen di mana Admiral Fujitora secara tidak sengaja bertemu dengan mantan Admiral Aokiji Kuzan. Lebih tepatnya sih menurut Goldie Roger, mereka berdua bertemu di negeri Wano. Tepat di momen itu, Aokiji Kuzan langsung mengatakan kepada Admiral Fujitora mengenai apa arti kebaikan dan kejahatan yang sebenarnya. Apakah Angkatan Laut dan pihak pemerintah dunia telah mewakili semua kebaikan di dunia ini? Di sisi lain, menurut Kuzan, selama dirinya keluar dari organisasi Angkatan Laut, dia telah mengarungi lautan dan banyak mengunjungi tempat-tempat yang ada di dunia One Piece. Bahkan selama petualangannya itu, Kuzan juga sudah banyak sekali bertemu dengan orang-orang serta berbicara dengan orang-orang tersebut mengenai arti kebaikan dan kejahatan. Setelah itu, kita pun diperlihatkan sebuah flashback yang mana hal ini akan mengungkap sedikit kebenaran dari dunia yang berusaha ditutupi oleh pemerintah dunia guys. Gak cuma itu aja guys, di momen ini Aokiji Kuzan diperlihatkan bertemu dengan Monkey D. Dragon dan mempelajari tentang sejarah dunia. Nah, kembali lagi ke masa sekarang, setelah mempertanyakan hal tersebut kepada Admiral Fujitora, Kuzan kemudian memberikan masukan bahwa sebagai seorang admiral, Fujitora harus mempertanyakan segala sesuatu tentang dunia, karena seburuk-buruknya kebutaan itu bukanlah kebutaan mata, melainkan kebutaan hati. Gokil sih, kata-kata mantan Admiral Aokiji Kuzan ini sederhana, tapi maknanya ngena banget ya guys. Setelah itu, Admiral Fujitora kemudian menjelaskan kepada Kuzan alasan kenapa pihak pemerintah dunia memerintahkan Angkatan Laut untuk datang ke negeri Wano. Ya, menurut Fujitora, pihak pemerintah dunia menginginkan senjata kuno Pluton untuk memperkuat kekuatan tempur mereka. Tetapi berkat masukan dari Kuzan, Fujitora pun kemudian menghubungi Fleet Admiral Sakazuki Akainu untuk mempertanyakan kepada pihak pemerintah dunia. Kenapa pihak pemerintah dunia selalu mencari kekuasaan? Apalagi keputusan dan langkah dari pihak pemerintah dunia selalu menimbulkan sebuah korban. Itu sebabnya guys, Admiral Fujitora yang awalnya datang ke negeri Wano untuk merebut senjata kuno Pluton, justru berniat melindungi senjata kuno tersebut jatuh ke tangan orang lain termasuk kelompok bajak laut Kurohige yang juga datang ke negeri Wano.
Nah, tentu saja Admiral Fujitaro yang memiliki sebuah keadilan yang berbudi luhur tidak akan membiarkan begitu saja orang-orang yang akan membuat kekacauan di dunia One Piece. Di momen ini juga, Admiral Fujitaro mengingatkan kenangan saat bertemu dengan Luffy yang membuatnya semakin yakin dengan keputusannya ini. Guys, ngomongin soal keadilan, menurut Goldie Roger part selanjutnya yang gak kalah menarik, yang mana hal ini akan menjawab betapa pentingnya sebuah keadilan yang akan berdampak besar bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, ini sangat menarik guys. Mimin Vivi akan coba sampaikan sebisa mungkin yang ingin disampaikan oleh Goldie Roger dalam teori ini. Menurut Goldie Roger, sekitar 55 tahun yang lalu di sebuah tempat di lautan North Blue, ada sebuah anak yang tidak percaya dengan Tuhan. Alasannya sih sederhana, karena tempat tinggal anak ini sedang mengalami sebuah perang yang tidak kunjung selesai. Bahkan semakin hari peperangan tersebut semakin bertambah parah. Itu sebabnya meskipun dia selalu berdoa dan meminta untuk peperangan ini segera berakhir, tetapi apa yang dia minta tidak seperti apa yang diharapkan. Hingga pada akhirnya ayah dari anak ini pun mati karena peperangan tersebut. Yang hal ini pun membuat anak itu dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Hingga beberapa tahun kemudian setelah anak ini dewasa, dia justru mengalami bulian dari orang-orang yang seumuran dengannya. Namun seiring berjalannya waktu, anak ini pun tidak tahan lagi dengan semua yang terjadi kepadanya. Dia pun akhirnya berniat untuk membalas dendam dan meminta tolong kepada sahabatnya untuk membantu membalaskan dendamnya tersebut. Hingga pada akhirnya anak ini pun berhasil mengalahkan orang-orang yang telah membuli dirinya dan berhasil menjarah serta mengambil barang-barang berharga untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Iya, meskipun anak ini tidak percaya dengan Tuhan, namun anak ini percaya bahwa keadilan dan kebaikan akan selalu ada di dunia ini. Itu sebabnya jika tidak ada Tuhan yang bisa memberi keadilan, maka dia sendiri yang akan menjadi keadilan. Guys, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau sebenarnya apa yang kita harapkan justru tidak seperti apa yang kita inginkan? Dan itu juga yang terjadi kepada anak ini. Ya, perlahan-lahan sahabatnya yang selama ini dia percaya justru malah mengkhianatinya. Yang lebih gilanya lagi, ibu dari anak ini dihabisi oleh sahabatnya sendiri. Jelas, mengetahui ibunya tergeletak tidak berdaya, anak ini pun hanya bisa menangis sambil membawa ke tempat tidur dan merawatnya sebaik mungkin seperti apa yang dilakukan ibunya ketika dia masih kecil dulu. Di saat yang bersamaan, anak ini pun melihat sebuah boneka rajut anjing yang belum selesai dipenuhi dengan darah. Sehingga boneka anjing itu pun terlihat berwarna merah. Nah, ternyata guys, boneka ini akan diberikan oleh ibu dari anak itu sebagai sebuah hadiah. Tetapi sayangnya, anak ini pun tidak bisa berbuat banyak ketika mengetahui ibunya tertidur untuk selamanya. Sejak saat itu, dia tidak akan pernah percaya lagi dengan kebaikan seseorang yang ada semuanya hanya mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya anak ini pun bersumpah bahwa dia akan menciptakan keadilan yang mutlak untuk melenyapkan semua kejahatan yang ada di dunia One Piece. Tidak peduli seberapa kecil kejahatan itu, lebih baik membunuh 100 orang yang tidak bersalah daripada membiarkan satu orang jahat lolos dan berbuat kejahatan. Lalu kemudian kita pun diperlihatkan sebuah perang besar di mana dalam sebuah siluet ada seseorang yang mengatakan, mungkin semuanya terjadi karena suatu alasan dan sepertinya Tuhan memang benar-benar ada. Di momen ini, kita juga diperlihatkan bahwa orang yang mengatakan hal itu adalah seorang Fleet Admiral Sakazuki Akinu yang telah mati dalam pertempuran besar di akhir cerita One Piece. Oke, kayaknya cukup itu dulu ya guys. Next part berikutnya akan Mimin Vivi bahas lagi ya. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya. Oh iya, kalau nakama suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa support channel Anime OP dengan fitur Super Thanks ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.